Di situ ustadznya kayak ngebukain mata batinnya orang tua si anak sakti ini. Ya udah Bapak Ibu, saya bukain ya mata batinnya, nanti lihat sendiri apa yang kejadian gitu. Gue dapet cerita ini dari bokapnya teman gue. Kejadian dimana di kampungnya itu sempet geger. Gara-gara di kampungnya ini ada seorang anak yang hilang tiba-tiba Moy. Set. Kok bisa? Nah, gak tahu kenapa. Yang bikin lebih geger bukan karena dia hilang, tapi ketika si anak ini tiba-tiba balik lagi. Nah, gegernya kenapa? Karena setelah si anak ini itu balik lagi ke rumahnya, si anak ini kayak kebal gitu Moy. Anak ini kalau luka, itu tuh lukanya bisa hilang cepet. Anjir. Jadi misalnya kayak kena luka apa gitu, tiba-tiba bisa hilang sendiri kayak within 5 seconds lah. Gila. Dalam waktu 5 detik gitu. Nah ternyata hal ini tuh kayak bikin geger kampung dan malah jadi tontonan gitu loh. Bahkan orang tuanya sendiri merasa oh ini berkah gitu, malah oh anak gue yang hilang sekarang balik lagi jadi sakti gitu. Ada suatu hari di mana datang seorang ustadz, terus nyamperin nih si bokap nyokapnya si anak ini, si anak yang sakti ini, bilang kayak Pak, Bapak orang tua dari si anak ini ya gitu. Oh iya bener Pak. Orang tuanya sampai yang kayak Pak Ustadz mau lihat. Udah ditunjukin beneran dan emang balik lagi. Tapi Pak Ustadznya ini bilang Moy, Pak, Bu, sebenarnya ini bukan berkah atau ini bukan anugerah, melainkan ini tuh hal yang bahaya sebenarnya atau buruk, kata Pak Ustadznya gitu. Orang tuanya bingung kan, kenapa dibilang jadi musibah. Akhirnya di situ Ustadznya kayak ngebukain mata batinnya orang tua si anak sakti ini. Ya udah Bapak Ibu, saya bukain ya mata batinnya, nanti lihat sendiri apa yang kejadian gitu. Udah tuh dibuka mata batinnya gitu kan, set. Udah dibuka, terus ustadznya bilang, coba saya tunjukin ya. Dilukain tuh anaknya, keluar nih darah. Terus nggak lama nih, tiba-tiba dari belakang si anak ini muncul bebek gombel. Terus dia ngejilat tangannya si anak ini. Aduh. Akhirnya lukanya hilang. Berarti alasannya kenapa dia sakti karena dia pulang tapi ada bebek gombel nempel di badan dia. Bener. Jadi selama ini yang bikin lukanya dia sembuh, yaitu gara-gara dia dijilat sama bebek gombel, gara-gara liurnya itu. Nah, kejadian ini terjadi di salah satu konser, tempatnya di luar Jakarta. Terus banyak banget kayak pohon-pohon tingginya di tempat itu. Jadi gue mau cerita tentang kejadian yang dialamin sama adiknya temen gue. Nah, kejadian ini terjadi di salah satu konser yang gue gak bisa sebutin namanya apa, tapi kalau misalnya gue kasih clue pasti lu pada tahu nih. Apa? Tempatnya di luar Jakarta. Terus banyak banget kayak pohon-pohon tingginya di tempat itu. Gue tahu. Di festivalnya, tahu kan? Tapi sekarang festival udah nggak ada. Di hutan ya? Iya. Oh iya. Nah, ada teman gue ini sebetulnya namanya Ina. Ina itu jadi kayak volunteer di festivalnya itu. Dia jadi volunteer dan bekerja sebagai kayak crowd control. Festival ini berjalan 2 hari. Di hari pertama, dia tuh ngeliat di tempat dimana emang dia lagi ngejaga, itu tuh ada kayak cewek hijab gitu. Tiba-tiba kolaps gitu, kayak kejang-kejang gitu. Si Mbak itu berdua sama temennya. Nah, usutnya usut, katanya si Mbak itu kolaps karena dia itu ngeliat banyak banget sosok tinggi gede di antara pohon-pohon itu, Padahal si Mbak itu indigo. Jadi harusnya dia udah biasa lah ya. Nah, iya. Singkat cerita, itu udah beres semua di hari pertama. Di hari kedua, dia ngejaga di tempat yang sama, di tempat yang Mbak lagi kolaps itu kemarin. Dan dia tahu tempat yang dimana dia tungguin itu horor, ya dia pasti jadi ke-trigger dong. Nah, bener aja pas di hari kedua, tiba-tiba si Ina itu tuh kayak badannya berat banget, muntah-muntah, mual, padahal sebelumnya dia baik-baik aja. Dan teman-teman itu juga kaget kayak, lah perasaan lu baik-baik aja, lu kenapa Dia duduk kan tuh karena dia lemes, dikasih minum, pokoknya dipijitin sama teman-temannya. Pas dia bangun, berarti kan dia lagi duduk nih, dia bangun, tatapan dia itu ke arah pohon-pohon. Nah, tadi kan gue bilang tuh, si Mbak itu melihat banyak sosok tinggi besar di antara pohon-pohon itu. Kalau misalnya di bayangan lo, tinggi besar tuh mungkin kayak genderuwo atau apa, sosok hitam gitu kan. Nah, ternyata si Ina akhirnya ngeliat kalau sosok-sosok yang dilihat sama Mbak yang kemarin kolaps itu adalah sosok kuntilanak, Sosok kuntilanak yang gede-gede banget, tinggi tuh hampir 5 meter. Dan itu tuh banyak banget, lebih dari 1. Jadi di antara banyak-banyak pohon itu semua banyak kuntilanak yang berdiri dan ngeliatin si Ina. Gila. Dan tingginya 5 meter. Tingginya 5 meter. Ya Allah. Jadi kayak lo bayangin sekuat apa kekuatannya si kuntilanak itu, karena sampai orang indigo aja sampai kolaps. Gimana orang biasa kan? Iya. Muibi, percaya nggak percaya, katanya kebun pisang itu tuh sarangnya pocong. Oh iya, gue sering denger gitu sih. Gue juga lagi. Nah, pas banget gue punya cerita. Kita sebut aja namanya Andri.
Andri ini abis nganterin pacarnya pulang sekitar jam 9 malam. Terus pas perjalanan pulang, masih di dekat rumah pacarnya, si Andri ini ngeliat ada kucing di tengah jalan, jadi ngalangin mobilnya dia. Karena diklakson gak minggir-minggir, akhirnya dia keluar nih dari mobil karena mau ngusir si kucingnya ini kan. Ah ya benar. Pas dia turun dari mobil, terus dia lihat kanan, ternyata di kanannya tuh kayak satu lahan yang isinya tuh kebun pisang. Di situ dia mulai takut kan, karena dia tuh ngeh sama si mitos itu yang tadi gue bilang. Tapi ya udahlah, walaupun dia sedikit parno, dia mau lanjut nih ngusir si kucingnya ini. Ya benar. Pas dia ngeliat kucingnya ini udah nggak ada. Terus akhirnya karena dia mikir bisa jadi kucingnya ke kolong mobilnya dia mau ngeliat ke kolong mobil gitu dong. Iya. Akhirnya dia ngeliat lah nih, ngintip ke kolong mobilnya gini. Pas ngintip, tau nggak Moy, Bi? Ada pocong tergeletak lagi ngeliat ke mukanya si Andri ini. Anjir, di bawah kolong mobilnya. Di bawah kolong mobilnya Moy. Akhirnya tuh langsung tuh si Andri langsung masuk mobil, dia nutup pintu, tancap gas ke rumah. Dia ketok-ketok rumahnya, tok-tok-tok gitu. Akhirnya ibunya bukain. Pas dibukain pintu sama ibunya, dia nggak salim, dia nggak apa, langsung buru-buru masuk ke kamar. Dia ngumpet di balik selimut, kayak ngeringkuk gitu. Ketakutan banget ya. Ketakutan banget Moy. Terus nggak lama, ibunya nih masuk ke dalam kamar. Terus pas masuk ke dalam kamar, ibunya tiduran di sebelah Andri sambil ngelus-ngelus kepalanya. Terus si ibunya Andri nih bisikin ke Andri, bilang, "Mas, abis ini kamu mandi, terus ibadah ya. Soalnya tadi ibu lihat kamu masuk bareng pocong." Anjir. Berarti si Andre diikutin pocong. Iya Moy, Dan ibunya ngeliat juga. lihat. Anjir gue jadi. Aduh gue. Kayaknya ada ngetok deh. Ntar ya. Iya. Iya. Nah, gue gak nyangka banget kalau misalnya di posisi jadi Andri gitu loh. Iya, soalnya lu bayangin aja Moy kayak si Andri diikutin pocong, ibunya notice, dibacain ayat kursi. Gila kalau di posisi sendiri jadi Andri gue. Ada paket buat kita. Dari? Gak tahu pengirimnya kapan nama. Coba cek deh. Ini beneran buat Muibinat. Ini dengan alamat jalan nomor 25 kan? Ya benar sih. Tapi pengirimnya siapa? Muibi, katanya tuh salah satu tanda di sekitar kita kalau misalkan ada makhluk halus itu ketika lo tuh ngerasa diliatin dari satu sisi, tapi ketika lo ngelihat ke sisi itu udah nggak ada siapa-siapa. Gue ngerti lagi rasanya. Iya. kan? Nah itu tuh percaya nggak percaya baru dialamin sama kakak sepupunya temen gue. Kakak sepupunya temen gue ini kita sebut aja namanya Kalidia. Kalidia ini tuh baru abis ikut bisnis trip sama suaminya ke Bali. Mereka ditempatin di satu private villa gitu di Bali. Sedangkan si suaminya ini tuh meeting, ketemu partner bisnisnya gitu-gitu. Tapi si Kalidia ini tuh milih untuk ngabisin waktunya tuh di villa. Nah, ada satu malam, sekitar jam 7-an lah, belum malam-malam banget. Si Kalidia ini tuh lagi nungguin suaminya meeting keluar. Tapi dia tuh mutusin untuk berenang akhirnya. Nah, ada satu momen di mana si Kalidia ini tuh ngerasa kalau pas dia lagi nyemplungin mukanya ke air, kayak lagi berenang gitu, ada yang ngeliatin dia tuh dari pojok gitu. Nah, tapi si Kalidia tuh mencoba buat ngeliat ke arah yang dia diliatin itu, nggak ada siapa-siapa Moy, Bi. Ya kayak yang tadi lo bilang lah ya. Iya. Akhirnya kalian tahu nggak? Ada satu momen di mana Kalidia tuh udah tahu siapa yang ngeliatin dia. Jadi dia tuh kayak berenang, dia masukin kepalanya ke dalam air, terus dia ngeliat keluar lagi. Nah pas dia keluar dari air, dia tuh ngeliat jelas banget Moibi. Ada anak kecil jongkok di pojokan. Anak kecil tuh botak sambil melet ke dia. Tuyul. Kayak tuyul gitu Moy. Anjing. Cir. Dia bener-bener langsung selesai, langsung nyamperin suaminya. Tapi pas dia udah samperin suaminya, dia tuh gak cerita apa-apa ke suaminya. Malam harinya pas abis nyamperin suaminya, mereka berdua kayak pillow talk gitu lah. Nah abis itu posisi yang di kiri itu tuh si Kalidia. Nah yang di kanannya ini tuh si suaminya. Jadi setiap ngobrol sama Kalidia tuh si suaminya ngelihat ke arah kiri gitu kan. Nah ada sesekali dimana si suaminya ini tuh kalau lagi ngobrol ngeliatnya ke arah kanan terus. Pokoknya kayak ada beberapa kali nengok ngobrol ke Kalidia terus ngeliat ke kanan. Ngobrol liat ke kanan. Oh ini berarti kayak agak-agak buang muka gitu ya? Iya. Terus si Kalidianya nyadar lah di situ. Terus dia ngomong, ngapain sih ngeliat-liat ke arah sana mulu?
emang ada apa sih di atas lemari? Jadi posisinya tuh ada lemari tuh di situ. Oke. Terus si suami ini ngomong, iya aku ngerasa di atas itu tuh kayak ada yang ngeliatin dari tadi. Nah ini kan momennya persis sama kayak apa yang dia rasain di kolam renang itu kan, yang akhirnya dia ngeliat tuyul itu kan. Akhirnya setelah itu mereka berdua tidur lah. Si suaminya tidurnya pules banget, sedangkan gantian si Kalidia nggak bisa tidur. Karena apa? Karena si Kalidia tuh ngerasa dia tuh diliatin. Akhirnya dia ngeliat lah ke atas lemari Muibi. Dan bener aja, si tuyul itu ada lagi di sana. Lagi jongkok, melet sambil ngeliatin si Kalidia itu. Tapi Muibi gak berhenti sampai situ doang. Anjing belum. Belum. Si tuyul ini dari atas lemari loncat ke badannya Kalidia. Anjir. Bener-bener loncat ke badannya. Terus habis itu Kalidia langsung teriak-teriak lah histeris dan langsung minta pulang ke Jakarta di detik itu juga. Oh shit. Dan Nana tuh ngerasa kalau nyokap dan adenya ini tuh meninggalnya nggak tenang. Dia tuh suka ngedenger suara anak kecil nangis. Dan suaranya tuh mirip kayak suaranya adenya gitu loh. Apa perasaan lo ketika satu-satu anggota keluarga lo meninggal dan lo ngerasa ini ada hubungannya sama ilmu hitam? Gue shock banget pasti sih. Parah kan? Bingung sih. Nah ini ceritanya persis sama apa yang dirasain oleh Nana. Dan Nana tuh cerita ini di Telegram kita. Jadi ceritanya si Nana ini tuh baru banget kehilangan adik dan ibunya sendiri. Itu dalam waktu yang berdekatan. Dan dia ada ngerasa tuh karena dia udah tinggal sama bokapnya doang nih, udah tinggal berdua doang, dia ada rasa ketakutan. Nah korban berikutnya siapa nih? Yeah. Either gua atau bokap gua kan. Yeah. Nah ada ketakutan itu tuh. Dan Nana tuh ngerasa kalau nyokap dan adenya ini tuh meninggalnya nggak tenang. Kenapa? Karena ada dua hal yang bikin dia ngerasa kayak gitu. Yang pertama, dia tuh suka ngedenger suara anak kecil nangis. Dan suaranya tuh mirip kayak suaranya adeknya gitu loh. Yeah. Dan yang kedua adalah dia juga sering dengar ada suara cewek ketawa-tawa gitu. Dan itu juga ngingetin dia sama suara nyokapnya. Di rumah itu. Di rumahnya dia. Wow. Dan yang bikin makin menjadi-jadi nih ketakutannya dia tuh jadi sering ditampakin sama sosok genderuwo. Energinya tuh negatif banget, bener-bener bikin dia parno, bikin dia ketakutan lah, kayak mengancam banget lah. Cuman ada satu hal yang janggal Nat, Muy. Setelah ibu dan adenya dia ini meninggal, bokapnya dia itu tuh ngelarang Nana untuk masuk ke kamarnya. Specifically juga yang gak boleh dimasukin sama Nana tuh atau yang gak boleh disentuh itu adalah lemari kamar bokapnya. Tapi sampai akhirnya karena dia udah makin penasaran gitu ya, ada satu momen pas bokapnya lagi gak ada di rumah, dia tuh masuk ke kamar bokapnya. Diam-diam gitu ya. Diam-diam. Dan pas dia buka lemarinya, lemari dalam kamar bokapnya, itu si Nana tuh nemu ada beberapa kantong plastik yang isinya tuh rambut banyak banget. Anjir. Nah dari situ mungkin apa yang lo udah pikirin dan kita pikirin ini sama kayaknya ya. Karena ya dari situ asumsinya mungkin selama ini yang main ilmu hitam tuh bokap gue. Dan bahkan meninggalnya adik dan nyokap gue yaitu gara-gara bokap gue. Kayak nyokap dan adik gue tuh jadi korban atau jadi tumbalnya gitu loh.